Sekali sembari menunggu saya bisa sharing, sudah oke. Baik, saya akan sharing PowerPoint Ibu dan Bapak yang saya hormati. Mungkin saya mulai dari ini dulu aja. Baik, saya akan mulai dari sini dulu Ibu dan Bapak. Jadi ya ini saat tahun ini kita sudah menentukan sekitar 895 hingga 900 lah naik turun. Sekitar 900 SMK pusat keunggulan. Jadi ya SMK pusat keunggulan. Ini sekitar 900. Di bidang ekonomi kreatif, pemesinan konstruksi, hospitality, care service, serta maritim, pertanian, dan untuk kerjasama luar negeri. Nah, SMK Pusat Keunggulan telah kita rilis, itu mungkin kita perlu sedikit mendalami perjalanannya. Nah, ini perjalanannya SMK Pusat Keunggulan Ibu dan Bapak. Jadi di tahun 2019 ke belakang itu ada sekitar 300-an lebih sekolah atau SMK kita berikan program namanya SMK Revitalisasi atau Revit lah, dulu istilahnya Revit SMK. Nah, fokusnya itu adalah pada terutama pada infrastruktur dan peralatan. Jadi fokusnya terlalu pada fisik kalau dulu. Nah, kemudian beranjak di tahun 2020 kita kembangkan namanya menjadi SMK Center of Excellence atau SMK COE 2020. Nah, di 2020 itu fokus atau konsep pengembangannya itu tidak semata-mata hanya mengembangkan infrastruktur dan fisik. Tidak hanya mengembangkan infrastruktur dan fisik, tetapi kita juga mengembangkan SDM-nya, terutama kepala SMK dan guru, serta link and match. Link and match yang link and match-nya itu lengkap, ini 8+I. Nah, ini yang membedakan antara Revit 2019 dengan COE 2020. Jadi kalau di Revit 2019 dulu, kita tidak terlalu menyentuh bagaimana membenahi mindset atau leadership kepala sekolah. Kita tidak terlalu menyentuh untuk mentraining guru-guru SMK-nya dengan kompetensi produktif, dengan kompetensi leadership, dan kompetensi link and match. Kita juga tidak terlalu mempersyaratkan link and match itu harus seperti apa. Yang penting kasih duit untuk bikin gedung dan beli alat lab ya. Itu Revit 2019. Nah, Revit 2020 kita mengcover sekitar 490-an SMK ya. Kemudian ada ribuan guru dan kepala sekolah itu kita training. Kita training mindset-nya sehingga mereka memahami ini. Memahami link and match, kurikulum dibikin bersama dengan industri, kemudian project based learning untuk memastikan soft skills, tidak hanya hard skills, tapi juga soft skills, serta memastikan berapa guru tamu dari industri yang setiap semester itu 50 jam mengajar di setiap program. Jadi kalau SMK itu punya 10 program keahlian, ya berarti ada 10 kali 50 jam per semester yang harus diajar oleh guru-guru expert industri, yaitu 500 jam. Nah, kita pengen betul-betul memastikan itu. 1, 2, 3. Jadi kurikulum, cara pembelajaran project based learning, jumlah guru expert industri, kemudian memastikan magang itu minimal 1 semester. Kemudian juga kita memastikan sertifikasi kompetensi lulusan dan juga gurunya kita pastikan. Kemudian guru itu di training rutin oleh industri. Kemudian ada TEVA, bagaimana mengembangkan TEVA yang baik, teaching factory yang baik, serta ada komitmen serapan lulusan. Komitmen bukan kewajiban menyerap. Bukan industri wajib menyerap, tetapi komitmen. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 dilakukan plus 6, 7, ya kalau mereka butuh pegawai atau tenaga kerja, ya mereka menyerap. Tapi kalau sedang penuh, tidak ada formasi, ya tidak ada paksaan. Nah, ini di 2020, spellnya itu ditambahkan ada penguatan SDM dan penguatan leadership serta mindset sehingga mampu melakukan link and match 8+I. Nah, apa yang sekarang di SMK Pusat Keunggulan 2021? Nah, ini filosofinya masih sama dengan 2020.
yaitu pastikan dulu mindsetnya, baru diberi duit untuk beli alat. Sama, tetapi ada beberapa peningkatan, yaitu di 2021 kita total itu ada 900-an SMK, yang mana 490-nya itu adalah SMK yang tahun lalu mendapatkan COE. Jadi 490 SMK COE 2020 itu lanjut, otomatis lanjut kalau mengajukan ya. Ada yang nggak mengajukan, tapi sebagian besar, hampir semua itu mengajukan diri dengan proposal sehingga dia lanjut untuk ke SMK Pusat Keunggulan. Total itu ada 900. Nah, di tahun 2020 ini ada beberapa penguatan, yaitu masih sama seperti tahun lalu, yaitu penguatan SDM SMK Pusat Keunggulan, sama penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru melalui pelatihan dan pendampingan. Kami siapkan banyak sekali program-program training bagi kepala sekolah dan guru SMK. Mulai dari training leadership sampai training kompetensi produktif kita siapkan. Anggarannya cukup besar ini, di luar anggaran SMK PK. Yang anggaran ini dikelola oleh Pak Saufi, yang tadi Pak Direktur Kemitraan yang memberikan penjelasan tadi. Kemudian juga ada ini penguatan kompetensi dunia kerja. Nah, ini juga pengembangan karakter sesuai nilai-nilai para Pancasila. Ini lebih kita perkuat di tahun 2021 ini. Kemudian masih sama, yaitu ada bantuan dalam bentuk dana sampai total per SMK itu bisa mencapai miliaran lah, 2 atau 3 M lah. Tapi untuk penerima SMK COE 2020 itu tidak akan sebesar itu karena tahun lalu mereka sudah menerima bantuan yang cukup besar, yaitu peralatan dan bangunan. Tahun ini kita matangkan, sehingga kita nggak akan cuma setahun aja terus selesai, kita sampai maksimal 3 tahun untuk memastikan apakah SMK itu benar-benar matang untuk mengeksekusi ini 8+I ini tadi. Kemudian saya lanjutkan nomor 4, ya ini kita perkuat manajemen sekolah berbasis data, jadi akan ada pendampingan pada sekolah untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah, termasuk perencanaan berdasarkan evaluasi data dan penggunaan platform digital. Nah, ini juga sedang kita kembangkan platform digitalnya. Kemudian yang kelima ini unik dan spesial, yaitu masing-masing SMK PK 2021 akan didampingi oleh perguruan tinggi. Jadi pendampingan SMK Pusat Keunggulan oleh perguruan tinggi di dalam apa? Di dalam perencanaan, pengelolaan program dalam rangka mengembangkan sinergi dengan dunia kerja. Singkat cerita, gampangannya atau dengan kata lain, perguruan tinggi itu diminta untuk mendampingi SMK selama ini tahun 2021 ini dan bisa dilanjut di tahun depan untuk memastikan SMK-nya itu siap memahami dan siap untuk merealisasikan 8+I ini tadi. Jadi tidak hanya memastikan gedung terbangun, alat terbeli, alatnya sudah dibeli dengan baik, tidak hanya itu, tetapi memastikan apakah guru-gurunya sudah mengajar seperti dengan project based learning, atau guru-gurunya dari industri sudah banyak yang hadir, atau magang sudah betul atau belum, sertifikasi kompetensi sudah atau belum, guru-gurunya perlu di training atau enggak, kepala sekolah perlu di training atau enggak, teaching factory mungkin dikolaborasikan dengan perguruan tinggi, bisa. Jadi SMK itu nanti bisa berkolaborasi risetnya dengan perguruan tinggi, misalnya dengan Politeknik, dengan vokasi UGM, vokasi IPB, vokasi UNER, atau Politeknik swasta, Politeknik negeri. Nah, intinya yang nomor 5 ini, saya kembali ke nomor 5, akan ada pendampingan oleh perguruan tinggi untuk masing-masing SMK Pusat Keunggulan. Kemudian, ini yang harus dipastikan, yaitu dipastikan nanti kampus ini juga akan memastikan apakah Pemda itu hadir enggak, sudah kuat enggak dukungannya, atau engagementnya dengan Pemda itu sudah kuat belum. Jadi kolaborasi dan koordinasi harus intens antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menciptakan SMK PK yang memang berkembang dan berkesinambungan. Plus satu lagi sebenarnya, saya mungkin perlu ketik aja langsung di sini, yaitu ada kurikulum SMK PK. Nah, ini
kurikulum SMK PK. Ini yang nomor 7 ya. Jadi nanti SMK Pusat Keunggulan untuk 2021 itu nanti kita akan wajibkan untuk menerapkan kurikulum baru. Jadi ini saya kasih dalam kurung ya, kurikulum baru untuk SMK PK. Sedang kita susun kurikulumnya, hampir selesai, dan kita juga akan mungkin saya sampaikan beberapa informasi yang kurikulum di mana ya, kurikulum mungkin nanti kami akan disampaikan oleh Pak Bagrun, bahwasanya nanti akan ada kurikulum yang lebih yang lebih agile gitu, yang lebih soft skill-nya lebih kuat ya. Menggunakan pembelajaran project based learning dan sebagainya. Nah, itu nanti kurikulum baru yang akan mungkin dijelaskan oleh Pak Bagrun di materi yang nanti berikutnya. Nah, mungkin saya akan menyampaikan materi yang lain dulu. Nah, sebentar, lupa ini lagi ya. Maaf. Saya akan mohon izin untuk menyampaikan ya. Nah, ini Ibu dan Bapak yang ingin kita pastikan. Jadi semua itu tadi itu ingin memastikan lulusan SMK itu ya BMW. Bukan cuma mengandalkan ijazah, tapi kompeten. Nah, ini, aku bisa ini sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Kompetensi itu enggaknya hard skill, tapi lebih betul lagi soft skills. Nah, bagaimana kurikulum itu memastikan ini? Kurikulum yang tadi saya sampaikan 8+I tadi ini, kurikulumnya harus disusun bersama dengan industri. Nah, intinya kita fokus pada ini, Ibu dan Bapak. Fokus pada ini. Jadi jangan hanya fokus pada administrasi, tetapi fokus pada BMW ini. B bekerja, M melanjutkan studi, atau W wirausaha. Clear, wirausaha. Soft skills, terus terang soft skills. Soft skills. Yang nanti kalau soft skillnya hebat, pasti hard skill itu akan juga baik. Kita lihat komplain dari dunia kerja. Ini adalah komplain dunia kerja untuk lulusan perguruan tinggi ya. Untuk yang SMK mungkin lebih dalam lagi mungkin komplainnya, yaitu ini semuanya itu tentang soft skills. Kurang tahan menghadapi tekanan dunia kerja. Komunikasi ini sangat menjadi perhatian, dikeluhkan komunikasi lisan dan tertulis. Kemudian teamwork atau kerjasama itu dikeluhkan. Kemampuan bekerja sama dalam tim. Kurang inisiatif dan mudah bosan. Jadi semuanya itu soft skills dan karakter yang dikomplain. Sudah clear kalau kita mau BMW, tapi masih seperti ini, ya nggak terjadi. Jadi BMW tapi ini. Jadi diterima di kerja tapi mengecewakan, ya percuma. Diterima kerja tapi mengecewakan, ya percuma juga. Kita menggunakan strategi ini agar BMW, agar ini lulusannya seperti ini tidak terjadi. Nah, itu yang benar-benar harus menjadi perhatian. Dan ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ibarat ini SMKPK itu bibit ya. Saya cari yang bahasa Indonesia dulu. Yang bahasa Indonesia ada di ini. Ya, ini ibarat SMKPK. Kita mau ngedrop bibit senilai 2 miliar itu ke SMK atau 3 miliar rupiah ke SMK. Itu kalau kita berikan ke kepala sekolah, ya kepala sekolah dan guru yang mindsetnya itu mindset gersang. Mindset gersang itu tidak berani membuat perubahan, mindset takut berubah, mindset tidak paham mengenai link and match. Ya paling cuma jadi gedung dan alat aja Ibu dan Bapak.
clear, tapi gedung dan alat aja. Tapi kita lihat lulusannya. Lulusannya itu cocok nggak kebutuhan Dudi ini? Nggak cocok. Nah, oleh karena itu, maka kepala SMK, guru-guru dengan kurikulum baru tadi, itu ibaratnya disuburkan dulu, ibarat tanah itu disuburkan atau dibajak dulu, sehingga mindset dan karakternya itu subur. Guru subur dan pemimpin subur, kepala sekolah subur. Jadi kalau kita drop dana SMKPK, miliaran itu tadi, itu jadi gedung dan alat, ya, tetapi punya ini efek ini ada TEVA, BLUD, Badan Umum Daerah, Career Center, BKK, Project Based Learning-nya subur. Sehingga apa hasilnya, buahnya itu akan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Nah, ini yang kita investasikan tadi itu miliaran untuk memastikan kurikulum ini perubahan kurikulum ya. Sebenarnya sudah tersebar tuh struktur kurikulum yang baru itu. Sudah tersebar. Mungkin ini nggak perlu lagi saya jelaskan. Intinya ada mapel teori, konteksnya dilebah jadi vokasional, ada project based learning, magang minimal 1 semester, ada mapel pilihan, ada mapel wajib logika dan teknologi digital, dan sebagainya. Nah, itu harus diterima oleh kepala sekolah dan guru yang subur, dan pengawas yang subur juga. Kalau pengawasnya nggak subur, nanti terlalu kaku ngawasinnya. Jelas ujung-ujungnya itu kita pengen menciptakan lulusan yang kompeten dan BMW memuaskan. Udah jelas kita butuh ini sama ini. Kita menghindari ini. Kenapa kita masih kaku? Kenapa kita masih ngajarin hard skill terlalu banyak gitu. Kurikulum sudah kita rubah nanti. Jadi nggak ada alasan lagi kalau kurikulumnya dirubah, kan kurikulumnya makin soft skill kurikulumnya. Dan kita sudah pastikan nanti dicek oleh dosen-dosen. Jadi satu SMK itu nanti akan punya 3 coach ya dari perguruan tinggi. 3 orang coach nanti akan ngecek secara teknis, secara leadership, secara link and match, nanti dilaporkan ke kami. Jadi kalau nanti kakak pendamping dari perguruan tinggi vokasi itu melaporkan ke kami, wah Pak, itu SMK adik saya, kepala SMK-nya masih kaku, masih belum bisa komunikasi dengan industri, masih belum paham Pak Wikan link and match 8+I. Nah, maka kebijakan kami, anggaran untuk pembelian alat akan kami tahan. Jadi anggaran pembelian peralatan laboratorium baru akan kami deliver ke SMK PK hanya apabila kakak pendamping dari perguruan tinggi vokasi tadi itu yang menjadi pendamping memberikan lampu hijau. Jadi bisa aja Pak Wikan, saya baru minta kepala SMK-nya ikut training dulu di tempatnya Pak Sofi, training leadership. Saya baru minta guru-gurunya ikut training dulu, training kompetensi produktif sama training gerakan sekolah menyenangkan, GSM, gerakan sekolah menyenangkan, atau ikut training bagaimana pembelajaran project based learning, atau ikut training kompetensi produktif dulu. Nah, sehingga Ibu dan Bapak yang saya hormati, SMKPK ini bukannya alhamdulillah, tapi justru bismillah. Jadi filosofinya kalau menerima dana SMKPK meskipun miliaran, itu alhamdulillah, euforia, itu sudah kesalahan paling mendasar. Kesalahan paling mendasar itu kalau menerima dana SMKPK itu alhamdulillah. Karena apa? Berat. Transformasi perubahannya itu berat. Sangat memungkinkan kalau nanti kakak pendamping itu tidak firm. Kakak pendamping itu kepanjangan tangan kami. Bayangkan Ibu dan Bapak mengawasi 900 SMK, kalau tidak dilakukan bersama dengan perguruan tinggi vokasi, maka kami bisa, istilahnya bisa kopior gitu. Kalau kita harus ke 900 SMK sebulan 2 kali itu nggak mungkin. Maka kami punya kepanjangan tangan yaitu kakak pendamping. Nah, kakak pendamping itu nanti akan memberikan kesaksian, akan memberikan justifikasi, akan memberikan approval kepada kami untuk mengirimkan dana pengadaan alat. Karena apa?
tadi saya kembali ke filosofi Revit ya tadi ya. Saya kembali ke ke revitalisasi SMK 2019. Revit SMK 2019 atau 2018 itu kan tidak mensyaratkan ini SDM dan link and match. Yang penting dapat duit untuk beli alat dan bangun gedung. Nah, karena tidak ada persyaratan itu, ya nggak tuntas, kurikulumnya nggak berubah, tidak menciptakan lulusan yang seperti ini, anak SMK masih tidak bisa komunikasi, dikeluhkan soft skills-nya, bahkan SMK aja masih belum berani kawin sama industri seperti ini, jadi kayak masak sendiri-sendiri ini SMK, masak sendiri, industri, nerima lulusan, masak lagi. Nah, itu merupakan terobosan yang kami lakukan, sehingga kurikulum baru nanti akan benar-benar akan sukses diberlakukan di SMK yang nanti mungkin bisa saja melakukan perkawinan dengan perguruan tingginya itu, yaitu menciptakan SMK D2 fast track yang paling bawah ini. Ini bagus sekali ini. SMK 3 tahun ditambahi, di extend 1 semester kuliah plus 2 semester magang. Selesai magang mendapatkan ijazah D2. Ini pendidikan segitiga, SMK, Politeknik, dan industri dari sejak semester 1. Ini semua dilakukan sejak semester 1. SMK, Politeknik yang D2, dan industri melakukan ini semua, mulai kurikulum, soft skill, dosen mengajar, dosen Politeknik juga sudah ngajar di kelas 1 SMK. Coba bisa dibayangkan kan, dosen Politeknik nanti yang akan mengajar D2 itu sudah ngajar, sudah hadir. Sejak kelas 1 SMK sudah ikut mengajar. Expert industri juga sudah ikut mengajar. Nah ini kalau di SMK-nya itu bisa mesra dengan perguruan tinggi vokasi, maka bisa mengembangkan diri untuk mendirikan SMK D2 fast track. Nah ini keren sekali ini. Ini keren sekali sehingga nanti menu vokasi nasional itu ini nanti, menu vokasi nasional itu ini nanti. Yaitu paling besar itu porsi lulusan SMK, kemudian ada porsi lulusan D2 atau D2 fast track, kemudian D3 nanti upgrade jadi sarjana terapan, kemudian sarjana terapan itu juga akan menjadi porsi yang kita tawarkan ke industri. Nah, tentunya Ibu dan Bapak, kami sangat berharap sekali mengapa Pemda itu harus kami harapkan untuk bergabung untuk menggarap SMK Pusat Keunggulan ini. SMK PK bersama perguruan tinggi di daerah itu harus bersatu untuk menyusun piramida kekuatan SDM daerah sesuai dengan Renstra daerah, apa industri andalan dan industri penunjang di provinsi atau mungkin di kota ya, provinsi atau kabupaten kota. Nah, ini harus klop. Jadi tidak hanya pengen ngajarin TKR semua, teknik kendaraan ringan, semua ikut-ikutan TKR. Padahal ya kita harus melihat apakah sudah jenuh atau tidak. Atau mungkin provinsi misalnya, Jatim sudah ingin mengembangkan industri peralatan listrik, alat berat, industri makanan minuman, industri sepatu, industri farmasi dan kimia. Nah, butuhnya apa itu? Atau mungkin ada kawasan ekonomi khusus KEK Singosari di Jawa Timur, atau ada kawasan Rebana di Jawa Barat, atau di Jawa Tengah itu ada kawasan industri Kendal mau dikuatkan lagi ke Batang dan sebagainya. Nah, dari situ perpaduan antara SMK PK, perguruan tinggi vokasi bersama-sama itu harus benar-benar menjawab dan bisa berkolaborasi dengan Pemda dan industri yang memang secara spesifik ada di sekitarnya. Nah, inilah Ibu dan Bapak yang ingin saya harapkan itu terjadi, sehingga ada 2.000 kampus vokasi, ada 14.000 SMK, serta ada kolaborasi lagi dengan 17.000 lembaga kursus pelatihan. Itu akan menciptakan
piramida dunia kerja yang akan menjadi pilar provinsi, daerah, tetapi nggak jalan sendiri-sendiri. SMK jalan sendiri, perguruan tinggi jalan sendiri, perguruan tinggi yang politeknik jalan sendiri, yang universitas juga jalan sendiri. Nah itu ya berat lagi itu. Jadi harus ada kolaborasi yang harus nanti menciptakan kekuatan bagi minimal penguatan di daerah dan penguatan juga di nasional. Nah, mungkin itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan untuk mengawali pengarahan lebih detail lagi oleh Pak Bagron dan tim SMK. Intinya mohon di concern kurikulum SMK yang baru sudah hampir jadi dan kita akan terapkan di 2021 ini khusus untuk SMK Pusat Keunggulan. Ya, kurikulum SMK yang baru sudah hampir jadi, spektrumnya kita kecilin dari 140-an sekian, spektrum yang lama, program keahlian ya, ada 140-an lebih program keahlian, spektrum yang lama, spektrum yang baru hanya berisi 50 bidang keahlian. Tetapi 50 itu sudah kompak ya. Tetap bisa diperluas nanti ada keminatan dan sebagainya. Tapi tidak terlalu sempit seperti seperti kurikulum masa lalu gitu. Spektrumnya terlalu sempit sekali. Misalnya kalau nggak salah ada ternak unggas ayam gitu. Nah, kalau lulus dari situ dia kerja ngurusin sapi nggak bisa. Kecuali sapinya berkaki 2 dan punya sayap. Nah, mungkin baru bisa itu. Nah, untuk yang spektrum yang baru ini lebih luas, tapi tetap spesifik menjawab kebutuhan nyata. Nah, monggo nanti SMK itu mulai bisa mengadjust atau menyesuaikan dengan spektrum yang baru ini. Dan mohon jangan lupa ya, link and match 8+I ya, tidak hanya MOU, foto-foto, MOU masuk koran, enggak, 8+I tadi itu harus menjadi persyaratan utama. Last but not least, super tax deduction. Super tax deduction itu Permenkeu, Peraturan Menteri Keuangan mengeluarkan fasilitas super tax deduction. Kalau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah SMK itu punya kemampuan merayu tingkat tinggi, ibaratnya itu rayuan maut gitu ya, rayuan super maut, itu bisa meyakinkan industri untuk berinvestasi X rupiah, setiap investasi X rupiah industri untuk SMK atau pendidikan vokasi, maka akan mendapatkan insentif pemotongan pajak hingga 200% atau 2 kali X. Contoh, ada perusahaan A berinvestasi sebesar 2 miliar ke SMK untuk pengadaan mesin-mesin CNC misalnya. Tetapi itu digunakan full oleh SMK dan ada MOU-nya dan perjanjian kerjasama atau PKS. Itu bisa didaftarkan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan insentif pemotongan pajak atau tax deduction sebesar 4 miliar. Maksimum bisa 4 miliar. Saya ulangi lagi ya, contoh perusahaan A memberikan mesin CNC seharga 2 miliar untuk SMK tertentu. Asal ada MOU dan PKS-nya, SMK-nya juga memang membutuhkan mesin itu, kemudian bisa didaftarkan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan insentif pajak maksimum sampai 200% yaitu 4 miliar. Kalikan aja kalau mau invest 5 miliar bisa 10 miliar. Atau invest 1 miliar bisa 2 miliar. Asalkan memang apa yang disampaikan atau yang dibantu oleh industri itu benar-benar merupakan kebutuhan nyata bagi SMK tersebut. Apalagi kalau bisa kombinasi tadi dengan SMK di 2 fast track. SMK di 2 fast track. Jadi industrinya itu
selain berinvestasi peralatan atau dana, memang dia akan, ini contohnya ya, ini contoh, saya akan sampaikan contoh SMK D2 Fast Track. Nah ini dia. Nah misalnya ini kalau ini kalau Bali pariwisata, saya mungkin contoh di Madiun aja. Madiun itu dengan ini kereta api. Untuk D2 Fast Track Politeknik Negeri Madiun menikah dengan belasan SMK di Madiun atau sekitarnya, plus menikah dengan INKA untuk mendirikan D2 yang spesifik untuk kebutuhan INKA, misalnya welding and welder lah, ahli ngelas. Nah, ini D2 pengelasan logam atau D2 AC perkeretaapian. D2 Fast Track tadi saya ulangi lagi, D2 Fast Track itu lulus SMK cukup 1 semester kuliah di Politeknik Negeri Madiun, semester 7, 89 ini magang di INKA. Magang di INKA. Magang sambil belajar. Tetap magang sambil ada kuliahnya. Selesai magang di INKA 1 tahun, langsung diberikan D2 oleh Politeknik Negeri Madiun tadi. Nah, INKA misalnya ya, INKA kemudian Politeknik Negeri Madiun dan SMK. Jadi satu perguruan tinggi bisa 5 hingga 10 SMK pacarnya ya. Misalnya INKA melihat SMK itu kok nggak punya mesin las yang hebat gitu ya. Nah, INKA bisa memberikan bantuan pengadaan mesin las. Misalkan 10 unit, 1 unit harganya 100 juta misalnya. Atau 50 juta. 10 unit kan berarti 500 juta. Untuk SMK agar apa? Agar mendukung ini SMK D2 Fast Track. Ya. Nanti itu bisa diklaim ke Direktorat Jenderal Pajak, bisa mendapatkan maksimum insentif pajak, maksimum bisa 1 miliar kalau memberikan 500 juta ke SMK atau memberikan 500 juta ke Politeknik Negeri Madiun dalam bentuk peralatan las itu tadi. Nah ini sangat memungkinkan. Nanti kalau sudah lulus di sini atau dari sini lulus boleh, lulus SMK 3 tahun boleh, lulus SMK plus D2 Fast Track juga boleh, merdeka belajar kan. Maka INKA akan mendapatkan keuntungan juga, yaitu mendapatkan ahli las yang hebat dan banyak. Wah, sudah berinvestasi, mendapatkan insentif pajak, katakanlah impas atau mungkin untung gitu, plus mendapatkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan INKA tadi itu, lulusan yang kompeten dengan menu yang terserah, bisa D2, bisa SMK. Nah, dengan kurikulum baru, ya, dengan kurikulum baru yang sudah kita rancang, ini sangat memungkinkan. Sehingga silahkan nanti benar-benar bereksplorasi bagaimana mengaplikasikan kurikulum yang lebih fleksibel. Ini lebih fleksibel Ibu dan Bapak kurikulumnya, lebih fleksibel, lebih link and match, dan juga lebih soft kompetensinya, leadership-nya lebih kuat. Tapi hard skill tidak dikorbankan. Demikian, mohon maaf apabila agak berkepanjangan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa untuk memantik diskusi yang lebih dalam lagi, dan kita akan terus kawal bersama dengan kampus pendamping atau kakak pendamping yang akan kita tunjuk untuk masing-masing SMK. Saya tutup dengan pantun. Vokasi SMK dan industri bersatu. Nah, itu nanti ke sana. Saya buka pantun dulu, yaitu dengan makan ayam betutu, jangan sambil bertinju. Vokasi SMK, industri bersatu, Indonesia pasti maju. Insya Allah. Amin.